Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afwi wal afiyati wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah walidina walidikum wa ummatina ummatikum ummatil muslimin wa muslimatil mu'minin khusus sahibul madin Sharif Muhammad bin Ahmad al-Aqqas Muhammad bin Abdul Qadir al-Aqqas usul kullu Syekh Qasim Abdullah al-Haddad usul kullu أن الله يتغشاهم من رحمة المغفور الجنة وإلى خطب النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair wan-nasihata lil muslimin min afdhalil qurbat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmati fid din wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah الصادق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله syukurlah ma'asyarul hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, kita muliakan habaib kita, wabil khusus hadir sama kita Ibnul Mahbub Al-Habib Abu Bakar bin Taufik bin Syahab, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Aqqas dan juga Habib Saleh yang lagi masih dalam perjalanan ya di Aceh. Kita doakan semoga Allah selamatkan perjalanan pulangan, kesehatan walafiat dan semua para habaib kita, guru-guru kita, wabil khusus juga sentinel dan jamaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang hadir yang gaib. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah wa rasulih, luaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, dan diberi taufik hidayah, inayah serta keridhaan Allah fi din wa dunya al-akhirah. Begitu pula saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin minat mungkin yang kena terdampak gempa, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, ketabahan, hidup yang wafat diampuni, dirahmati, diangkat derajatnya, dan buat semuanya yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, Allah berikan selalu inayah dan perlindungannya dari musibah bencana afat di dunia wa adabil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit kita melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama
dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Karangan Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad Sahib Ratib. Masih kita di dalam bab daripada Safa'ul Qalb, ya, kebersihan hati. Di antara kebersihan hati itu adalah ar-riqah, sifat belas kasih. Dan juga tanda daripada sifat belas kasih yang ada di benak hati seseorang itu biasanya tertanam di dalam benak hatinya khusyu'ul qalbi wa kathratul buka. Banyaknya hatinya tadi itu khusyuk, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak menangis min khasyatillah, ya, karena betul-betul menurunkan betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita. Dan betapa indahnya, ya, rahmat-rahmat Allah yang diberikan kepada kita, dan betapa besarnya kedurhakaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mewarisi daripada hal buka, ya, tangisan di benak hati kita. Sambungan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin. Wa in azza 'alaika al-buka'u fatadhakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raibin. In kunta qad amanta billahi wa bima ja'a bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sawfa tabki la mahalata idza kana laka qalbun yafqah wa 'aqlun ya'qil. Fa in lam yakun laka syai'un min dhalika fa'dud nafsaka fil an'ami sa'ima fil mar'a wal baha'imir rati'ati fil kala'i. Fa inna Allah ta'ala innama khataba ahlal qulubi wa dzakarahum fa qala ta'ala inna fi dhalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Wa qala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa fi ghairi mawdhi'in minal kitabil azizi wa ma yadhakkaru illa ulul albab wa hum ulul uquli. Fanzur kaifa nafat tadhakkura an ghairihim kama khassa Allah ta'ala bitadhakkuri ahlul inabati wa humur raji'una ilayhi wa ahlal khasyati wa humul khaifuna minhu wa ahlal imani wa humul musaddiquna bihi wa bi rasulihi wa bi wa'dihi wa wa'idihi. Faqala ta'ala walladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Wa qala ta'ala fadhakkir in nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha. Wa qala ta'ala wadhkur fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa syara'a tadhakkura wa amara bihi rasulahu umuman wa khassa bi naf'ihi al-mu'minina min ibadihi wa kana dhalika lahum hujjatan indahu wa mahajjatan ilayhi kama kana 'ala al-akharina hujjatan qa'imatan mudhidatan li hujajihimul batilah fa innahum a'radu ba'da al-ilmi wa ankaru ba'da al-ma'rifah wa lam yastajibu lillahi wa rasulihi. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا فهذا وصف من دعاء ربه إلى توحيده وطاعته على لسان رسوله فعبى واستكبر وجحد وكفر ومن آمن بلسانه وصدق بظاهره وأنكر بقلبه فهو المنافق الذي له ما للكافر وعليه ما عليه من غضب الله ولعنته والله أعلم بالصواب. Nah, sedikit hadirin barusan apa yang kita baca mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama wal salihun. Dari antara sifat riqqah, ya, sifat riqqah ini belas kasih di hati seseorang. Ini salah satunya yang menyebabkan harus banyak menangis karena Allah, ya kan? Memang orang menangis ini banyak macamnya, ya. Tangisan ini banyak macamnya. Sekarang kalau kita lihat orang nangis-nangis ini macam, ada orang nangisi keluarganya yang meninggal, ya kan? Ada dari tangisan bisa keluar. Atau nangis kehilangan barangnya, ya kan? Ada kan kehilangan barang, nangis. Kambingnya hilang, nangis, ya kan? Macam-macam manusia nangis, macam-macam. Innal buka katsir, ya. Artinya kalau kita lihat nangisan itu macamnya banyak. Orang ditimpa musibah, bencana, ya kan?
gempa nangis, macam-macam. Kalau kita lihat, bahkan kalah permainan sepak bola nangis. Subhanallah. Ada kan zaman sekarang, subhanallah. Oh bisa nangis. Ada yang bunuh diri lagi, naudzubillah min dzalik. Sampai disetrum, mampus, naudzubillah. Cuman gara-gara kita nangis apa is? Tangisan-tangisan gitulah yanfa, ya kan? Bahkan nangis, ini kata ulama unasalikun yang paling besar kalau nangis takut karena Allah. Subhanallah. Ya kan? Kalau nangis takut sama Allah ini, satu tetesan air matanya bisa madamkan api neraka jahanam. Ya kan? Yang Masya Allah, kalau kita tahu hati syahid, nyalanya bergejolak. Naudzubillah min dzalik. Kalau tangisan lain belum bisa madamin kayak gitu. Nah, ini besarnya hadilah al-buka min khasyatillah. Wa in azza 'alaikal buka. Walaupun jarang sekali tangisan kayak gini ada, jarang yang nangis takut sama Allah. Ya kan kalau sudah membaca Quran nangis, kalau sudah mengingat Rasulullah nangis. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu bilang, Allah, kalau saya ingat ya, manazilu sajati kadat dumu'ul aini an tajri dama. Kalau saya ngerenungin itu perjalanan junjungan Nabi besar Muhammad mengemban dakwah, ya kan? Jalan kemana, ngajak orang masuk surga dilemparin batu, diinjak punggungnya, dipukuli, disakiti. Kita datang, Masya Allah, kasih kurma, Masya Allah, kopi, ya kan? Maulitan, kebuli, wallah. Nabi datang nggak kayak kita, Masya Allah. Kalau kita pikir, kata Habib Ali, bisa-bisa ini air mata yang keluar bukan air mata, darah yang gara-gara nggak kuatnya dari hati itu. Subhanallah, sallu ala Nabi ya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Rasulullah. Fatadzakkar, maka renungkan ma baina yadaika min ahwalil akhirah. Kepingin nangis-nangis kayak gini, renungin bagaimana kondisi kita nanti di hari-hari akhirat. Yang lebih dahsyat lagi nanti. Waktu nyawa kita mau dicabut, ya kan? Mudah-mudahan husnul khotimah, ya kan? Malaikat Israel senyum sama kita, enak gitu. Ucapin salam. Ini tangisan-tangisan kayak Habib Muhammad mau datang udah tahu dia. Ntar anak nggak lama lagi udah nunggu tamu doang. Subhanallah. Udah janjian udah kayak gitu-gitu tuh. Ya kan? Orang-orang soleh, ya kan? Allati anta mulaqiha, di mana kamu nanti pasti akan menemuinya semua kita. Nggak bakal nggak datang itu yang namanya Israel. Ya bakal datang. Maka min ghairi syakkin wala raib, itu semua nggak ada keraguan lagi, ya kan? Nggak ada lagi hal-hal yang masih dirasakan, mana mungkin, enggak. La syak wala raib, enggak ada keraguan. Enggak ada lagi yang namanya sangka dugaan apa iya apa enggak ada. In kunta qad amanta billah, kalau kamu mengatakan beriman sama Allah, kita kan beriman sama Allah, beriman sama malaikat, dan pasti itu semua kematian. Dan kematian ini jangankan lagi orang yang beriman sama Allah, orang yang kafir aja tanya, Bapak mati enggak nanti? Iya pasti. Kalau ditanya beriman sama Allah, mungkin dia masih enggak beriman. Tapi kalau sama kematian, beriman enggak? Pasti. Ya kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Yang dimaksud ya'tiyakal yakin itu al-maut. Semua orang yakin, semua mau kafir mau mukmin pasti yakin kalau mati bakal datang. Mungkin kalau dia enggak percaya Nabi Muhammad, ada yang enggak percaya. Tapi kalau mati coba tanya, percaya pasti, ya kan? Nah, itu pasti kita semuanya. Tapi enggak semua orang mati dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Nah, orang-orang yang husnul khotimah bagaimana? Masya Allah, yang di dunianya waktu ingat Allah nangis, ingat Rasulullah nangis, perjuangan Rasulullah nangis. Nanti di saat kita lagi sakit enggak nangis lagi, senyum ente nanti matinya. Senyum. Makanya katanya pepatah Arab, Allah boleh ente waktu lahir, ya kan, ente nangis, ya kan? Lahir kan kita semua nangis kan? Keluar dari nangis. Ada nggak lahir ketawa, wah kakak, ada nggak? Ini bayi gila ini, lahir langsung ngakak, ya kan? Ini lahir pasti nangis semuanya. Katanya ulama unasalihun, kenapa? Mungkin saat kita lahir, ya kan? Kalau tahu kayak gini nih beratnya ini nanggung amanat ini. Walaupun di sekitar kita, siapa itu? Ibu kita, saudara kita, ayah kita, waktu kita lahir senang dia, alhamdulillah, ketawa, alhamdulillah, lahir selamat. Ya kan kita nangis. Tapi katanya ulama, jadikan nanti tatkala kita ini keluar dari dunia. Bukan masuk dari dunia kita nangis, tapi keluar dari dunia jangan nangis lagi nanti. Yang ketawa nanti. Amin ya. Walaupun di sekitar kita, saudara kita, famili kita, mungkin masih ada ayah atau ibu kita nangisin kita. Kebalikan tuh. Ya kan, yang tadinya ketawa, sekarang jangan lagi nangis. Karena kita akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu Rasulnya, ketemu kekasihnya. Ketemu semua. Siapa itu junjungan kita, kakek-kakek nenek moyang kita yang salihin, salihan, abidin, abidan.
Adzakirin Allah katsiran wadzakirat. Semuanya berada fi a'la paradisil jinan, di surga-surga firdaus. Kenapa mesti nangis gitu? Nah, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah bi khairin afiyah wa salahil aqibah bi jahi khairil bariyah. Amin ya. Fasawfa tabki la mahalata. Kalau kita ngingat kondisi-kondisi kayak gitu di dunia sebelum kita wafat, kita pasti nangis. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini termasuk golongan orang-orang yang soleh-soleh seperti wali-wali. Mantap. Ya kan? Yang enggak ada lagi maksiatnya sekejap mata. Enggak nafsu ngelihat hal-hal yang dosa-dosa. Nah, ini kayak gitu-gitu tuh. Enggak mau ninggalin panggilan-panggilan Allah dan Rasulnya, semangat gairah dalam berjuang membela agama Allah mati-matian. Yang kayak gitu-gitu tuh pasti Allah enggak sia-siakan amal kita. Nah, fa illam yakul laka syai'un, kalau kamu enggak bisa merenungkan hal seperti itu, maka anggaplah diri kamu itu bagaikan binatang-binatang as-sa'imah. Naudzubillah min dzalik. Binatang-binatang gembalaan. Yang apa? Hidupnya ya enggak ada apa, cuma kawin, makan, minum, ya kan? Udah gitu beol dan sebagainya udah. Hidup mati. Kalau masih binatang masih mending karena matinya selesai ke tanah. Nah, kalau kita mati ke mana? Kalau ahli jannah ke surga, kalau ahli nar ke neraka, maka lebih parah dibanding binatang. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dunya mali lil maqar. Dunia ini bukan ya tempat kita tinggal selamanya. Wa inna ma hiya lil mamar. Dia ini ibarat kayak kita cuma numpang lewat. Numpang lewat aja buat masuk ke satu akhirat. Lewat dunia, ya kan? Fafkir wa an'in fin nadar. Renungin. Nah, bikin pelajaran, renungan-renungan tentang bagaimana kita hidup di dunia, apa yang mesti kita lakukan, ya kan? Wala takun kasaimah. Jangan kau sama seperti binatang-binatang melata itu, enggak ada renungannya, enggak ada ini. Emang dia enggak berakal, pantas, ya kan? Karena dia enggak berakal, ya enggak merenungkan. Tapi kita kan apa? Kita punya akal. In kana laka qalbun yafqah wa aglun ya'qil. Kalau kita punya akal, ya kan? Yang bisa memahami, ya kan? Bisa punya yang namanya hati yang bisa mengerti semua yang dinasihati dari orang tua-tua kita. Pasti kita nggak sama, ya kan? Makanya manusia itu kalau bisa ngambil renungan dari leluhur yang soleh dia ikuti, dia akan lebih mulia dibanding malaikat. Tapi kalau dia nggak bisa ngambil renungan dari orang tua-tua yang soleh, dia lebih hina dibanding binatang. Naudzubillah. Balhum adall. Bahkan lebih sesat lagi dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala membincangkan tentang orang-orang yang memiliki hati-hati yang salimah, yang selamat, yang bersih, ya, dari hal-hal dosa dan sebagainya. Wa dzakarahum, dan menyebut mereka tentang sifatnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya yang demikian itu Allah berikan tadzakur, merenungkan kebesaran Allah, hari-hari akhirat, gimana nanti ini gini macam-macam. Itu tadzakur, tafakkur. Merenungkan kebesarannya Allah, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ibadata kat tafakkur. Enggak ada nilainya ibadah yang lebih besar dibanding tafakkur, ya, renung, tadzakur kebesaran Allah, langit, bumi. Orang dulu itu kalau udah pagi bangun hari, pagi hari langsung lihat langit, bumi, matahari terbit, terbenam. Masya Allah, gunung diciptakan begitu besarnya, angin berhembus, awan. Subhanallah, dia bilang, subhanak ma khalaqta hadza batila. Ya kan? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, kau cipta ini semua enggak sia-sia ya Allah. Semuanya ini ada manfaatnya dibalik. Angin, burung, binatang, semut, ada manfaat apa dimaksudnya? Buat ngasih ini. Subhanallah. Kaitannya kemana-mana, subhanallah. Kalau kita pikirin, betapa besar agungnya Allah. Pasti kita bilang Allahu Akbar walillahil hamd. Dahsyat. Makanya Nabi itu kalau sudah pagi-pagi, lakal hamdu walakal minna walakal syaraf, ngagung-ngagungkan Allah. Pujiannya Allah terus yang direnungin dulu. Kalau sudah ibadah ini kuat, kecil yang lainnya udah. Ringan semuanya udah. Karena kita ini apa? Kita ini kecil, yang kita renungin besar gitu. Jadi kita nggak mau macam-macam. Mau durhaka siapa yang kita durhakain? Mau maksiat siapa yang kita maksiat, mikir gitu. Makanya kalau sudah punya renungan kayak gitu, wah itu orang punya akal yang waras ya. Inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya demikian itu Allah jadikan segala macam yang bisa kita lihat pelajaran-pelajaran ini, ibrah ini, katanya ulama seperti dibinasakannya satu kampung habis, ya kan? Yang tadinya subur tahu habis jadi tanah rata, subhanallah. Kenapa itu? Apa itu sebab? Sayyidina Umar, tidaklah gempa ini terjadi kecuali sudah ada yang zalim di penduduk situ.
Ya kita nggak menilai semuanya, sudah ada, ya kan? Kalau orang mukmin pas ada di situ kena gempa meninggalnya syahid udah, ya kan? Minal jannah insya Allah, amin ya. Kalau orang-orang yang sebentar maksiat, sebentar taat, balik jalannya montang-manting, itu teguran, ya kan? Kalau anaknya mati, ininya rumahnya rusak habis segala macam, teguran biar kembali. Tapi kalau orang durhaka pas lagi maksiat, LGBT lagi di situ, lagi berbuat gitu, kena gempa langsung mampus kalian diadab Allah. Udah habis, naudzubillah. Jadi gempa itu macam-macam, itu renungin, ya kan. Begitu ada gitu itu langsung kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar kemarin ngirim itu video orang-orang soleh lagi pengajian tahu-tahu gempa. Allah, dia muji Allah. Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir fa antal azizul hakim. Kalau kau siksa ini kita ini semua hamba-Mu ya Allah, tapi kalau kau ampuni, kau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Astagfirullah, astagfirullah, langsung istighfar. Saya 20 tahun di sini kata dia. Baru kali ini ngerasain gempa. Allah. Dan enggak ada gempa itu terjadi di muka bumi kecuali sudah ada kedzaliman di kampung itu. Istighfar banyak, tobat. Astagfirullah wa natubu ilaik. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak jadi lagi, subhanallah. Coba kita malah masya Allah, gimana kamar bikin main-main. Subhanallah, hati-hati. Ya kan? Itu murkanya Allah jangan ditantang. Ya kan? Kalau Allah mau binasakan kita baru 5,6 tuh. Ya kan? 5,6 udah kayak gitu sudah semua. Gimana 60,5 coba. Ya kan? Baru 5,6 gimana kalau 60,5 coba. Ribet udah kita. Udah habis sudah. Nah, mudah-mudahan kita selamat terusnya sampai dunia wal akhirat. Jadi semua itu renungan buat apa? Liman kana lahu qalbun, buat siapa? Orang-orang yang punya yang namanya hati, ya kan? Qalbun ay aglun, ulama bilang. Liman kana lahu qalbun ay aglun, akal yang waras. Au al-qasam wa huwa syahid, atau orang yang mau menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikan kayak gitu-gitu tuh. Oh iya ya Allah nasihatin kita benar ngelihat dengan mata kepala, betul itu kejadian. Benar firman Allah. Nah, itu disaksiin betul-betul jadi saksinya. Maka dia nggak bakal mau maksiat, nggak bakal durhaka. Itu membuat jinak hati kita. Takut kita sama Allah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab ini Al-Quran sebagai dzikra, peringatan buat kita supaya kita ingat sama Allah terus. Itu yang kami turunkan kepada engkau ya Rasulullah, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Kalau kita mau ambil renungan banyak berkahnya. Anak kita selamat, keluarga kita selamat. Coba kalau kita taat satu rumah, masya Allah berkah semuanya. Rumah bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki nggak bakal putus dari mana-mana datang. Nah, itu berkahnya apa? Ngambil renungan-renungan yang baik. Akhirnya anaknya waktu ngaji-ngaji, sholat. Jadi takut sama Allah. Mubarakun, dia dabbaru ayatihi, tujuannya yang kami turunkan tadi itu buat peringatan, buat menjadikan pelajaran. Dia dapat tadabbur, renungan tentang kekuasaan-kekuasaannya Allah yang Allah ciptakan, tanda-tanda kebesarannya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar Al-Quran bilang gini, ya kan? Waliyatadzakkara ulul albab. Dan semua itu yang kami jadikan ini untuk menjadikan tazakkur. Apa itu? Bahar peringatan buat orang-orang yang ulul albab, ail ugulis salimah, yang punya akal-akal yang selamat, yang waras. Ya, kadang-kadang orang akalnya nggak waras, sudah tahu kayak gitu, malah tambah apa? Nantangin Allah, berani sama Allah. Pengeras suara di masjid malah dilarang. Ya, hati-hati. Orang dulu tuh kalau ada gempa suruh kencengin adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang nolak bala itu. Kalau malah tambah ditutupin, tambah datang lagi. Nah, renungan-renungan kayak gini itu diambil pelajaran, jangan takut. Ente harus berani muncul. Kalau ada undang-undang mengeluarkan gitu harus bangkit semua misalnya. Enggak setuju. Gimana? Kita mau setuju dengan adab Allah. Ya kan? Allah suruh kencengin adzan, suruh adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Guru kita dulu hujan deras saja, hujan deras sampai petir. Wah, itu suruh adzan, adzan. Langsung adzan. Wow, subhanallah. Habis adzan itu reda. Subhanallah. Itu berkahnya adzan ya. Kok sekarang malah tambah suruh pelanin, suruh hilangin, enggak usah pakai suara kalau perlu, enggak usah ngaji leh. Naudzubillah. Jadi kan joget-joget, dangdutan, konser-konser enggak ada perintah suruh tutup, suruh bubarin. Ini kan sudah enggak ngerenungin nikmat-nikmatnya anugerahnya Allah, peringatan-peringatan yang Allah berikan. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yadzakkaru illa ulul albab, wa fi ghairi mawdhi'in minal kitab. Dari selain ayat ini, dari beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Kitabul Aziz, kitabnya Allah yang Maha Mulia, Allah juga berfirman tentang renungan. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Enggak ada yang mengambil renungan ini tentang kejadian semua yang Allah jadikan nikmat-nikmat kebesaran Allah ini kecuali orang yang punya akal yang waras, ulul albab. Ya.
Sampai kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, siapa itu yang disebut ulul albab? Wahum ulul ugul. Itu loh orang-orang yang punya akal yang waras. Nah kadang-kala kita dikasih akal nggak mau ngerenungin, dikasih hati nggak mau memahami, dikasih telinga nggak mau dengar, dikasih mata nggak ngelihat. Siapa itu? Itu orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW bahan bakarnya api neraka Jahannam. Walaqad dzara'na li jahannama, ya kan? Kami ini penuhi api neraka minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Udah kayak binatang, bahkan lebih sesat. Binatang aja hadirin, itu Nabi meninggal nangis. Binatang. Nabi meninggal, jangankan Nabi meninggal. Nabi biasa lewat situ, terus dia nggak lewat, nangis. Kenapa ini binatang kayak gini? Nggak nafsu makan, nggak nafsu kawin, nggak mau apa-apa. Nabi nggak lewat lagi udah. Dia bilang, binatang, kok bisa coba? Beda ya. Kalau emang subhanallah, itu binatang aja walaupun nggak punya akal masih punya renungan, masih punya insting, masih punya perasaan, walaupun nggak punya akal, perasaan punya. Kesian sama anaknya. Nabi tahunnya Nabi siapa Nabi ini? Kok ada manusia Nabi dikatain ini kan gila nih. Naudzubillah, ada orang gila di zaman Nabi. Gila, kata-kata joget-joget. Joget. Ya fulan, sufu lihat itu orang. Siapa itu? Wah majnun Nabi, orang gila. Lah, bukan orang gila itu. Kenapa? Kok orang gila bukan orang gila, bukan. Itu mubtala. Orang yang lagi hidupnya diuji sama Allah. Orang gini nggak ada hisab, nggak ditulis semua perbuatan dosanya, semuanya nggak ada masalah. Mati langsung masuk surga. Subhanallah. Nabi, orang yang arif billah sama orang yang kurang kenal Allah, caranya menilai seseorang yang dilihat itu nggak sama. Kalau kita bilang, gila lu, dia bilang gila lagi. Dia bilang, Rasulullah, terus siapa yang gila? Orang yang gila itu orang yang dikasih akal, nggak bisa ngerenungin akal yang diberi oleh Allah. Kenikmatannya Allah besar, kebesarannya Allah. Dia nggak ada renungan. Itu orang gila, lebih gila dibanding yang bilang gila ini. Lebih gila ente dibanding yang gini nih. Yang dibilang gila, padahal dia nggak gila. Subhanallah. Mudah-mudahan kita nggak kayak gitu, amin ya. Nah ini salah satunya. Bahkan fandur kaifa nafat tadzakkur an ghairihim. Lihat ya, ayat ini bilang wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Renungin sampai Allah menafikan orang-orang yang nggak punya akal itu adalah orang-orang yang nggak punya renungan. Tapi orang yang punya akal, orang yang punya renungan kepada kebesarannya Allah, keagungannya Allah, hal-hal yang nanti bakal terjadi gini. Itu orang yang punya akal. Berarti kalau yang nggak punya renungan dibilang nggak punya akal, walaupun ada akal tapi nggak dianggap punya akal. Beda nggak? Yang ada akalnya sama nggak ada akalnya, sama apa nggak? Nggak sama. Naudzubillah min dzalik. Kama khassallahu ta'ala bitadzakuri ahlul inabah, sebagaimana Allah mengkhususkan orang yang punya renungan yang kuat, ya, peringatan di benak pikirannya, yaitu orang-orang yang ahlul inabah. Ahlul inabah itu orang yang gemar kembali tobat sama Allah. Orang-orang yang gemar kembali tobat sama Allah itu orang yang selalu banyak ngerenungkan kebesarannya. Pasti coba nanti kalau ngelihat kebesarannya Allah, mau maksiat nggak nafsu nanti. Anda mau durhaka siapa yang nanti kini Allah loh ini. Jangan main-main. Inti nggak usah jauh-jauh. Orang tua kita aja coba kalau itu tahu, ya kan, kebesarannya, keagungannya, harkat martabatnya, kedudukannya, pangkatnya ibu sama kita itu. Kita ngomong aja nggak boleh. Terus ini mau durhaka berani deh? Nggak berani. Tapi Muhammad ini kalau katanya sama abah ibunya nggak pernah ngomong enggak, nggak pernah ngomong enggak. Naam, marhaba umi, mahaba abah apa yang memudi. Masya Allah. Kalau dipanggil lebek. Nyenengin hati. Itu orang-orang ahli ilmu. Kenal siapa yang mesti dihormati nih? Apalagi Allah, ya kan? Nggak ada. Habib Muhsin dulu pakai gitu. Ada kalau dipanggil sampai jadi wali kutub itu ditanya. Anak alhamdulillah diangkat martabatnya salah satunya. Anak kalau dipanggil abah anak nggak boleh abah anak, ya wajar ya. Kalau dipanggil marah lari langsung tinggalin semuanya. Itu salah satunya pangkat-pangkat. Orang kenal siapa? Orang tua itu siapa? Orang tua itu siapa? Bukan main-main. Dahsyat itu. Nah ini apalagi Allah, kalau dia renungin kebesaran Allah, orang ahli inabah wa humur raji'una ilaih, yakni orang yang kembali kepada Allah, wa ahlul khasyah, dan orang-orang yang betul-betul takut sama Allah. Wa humul khaifun. Siapa yang disebut ahlul khasyah? Ahlul khasyah itu memiliki rasa takut, orang-orang yang betul-betul khawatir kalau dia bakal menjadi ahlun nar, takut kalau dia nanti matinya su'ul khotimah, takut kalau dia matinya nanti enggak benar. Nah, itu orang-orang yang betul-betul ingat sama Allah. Wa ahlul iman, dan orang yang memiliki iman, kepercayaan yang besar. Imannya kuat.
Itu orang-orang yang betul-betul punya renungan. Kalau nggak punya renungan, nggak punya iman. Ya kan? Wahumul musaddiquna bihi, ini orang-orang yang membenarkan Allah, wa rubi rasulihi, membenarkan rasulnya, wa biwa'dihi, membenarkan janjinya Allah tentang surga, wa wa'idihi, ancamannya neraka. Itu punya renungan, Allah pasti ini berjanji bakal dimasukin surga kalau kita taat, dan kita bakal dimasukin neraka kalau itu pasti. Itu orang yang punya iman, itu orang yang punya renungannya besar. Makanya tadakkur besar. Sampai Sayyidina Ali bilang la ibadata kat tafakkur. Sampai Nabi bilang tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Jadi sesaat 1 jam kita renungin kebesaran Allah gini-gini nih, yang tadi kita ngaji ini, 1 jam aja. Itu nilainya lebih besar dibanding inti ibadat 1000 tahun. Ada bilang sanatin 1 tahun, ya kan? Itu riwayat. Tapi 1 tahun aja orang ibadat belum tentu bisa. 1 tahun, ya kan? Belum bisa. Kita aja mau ngalahin, umpamanya mau ngambil nyontoh Syekh Bakar bin Salim, udhu Isya sampai subuh nggak batal 40 tahun, nggak usah 40 tahun, sehari aja pernah nggak ini? Coba ayo sehari, dari mulai Isya sampai subuh nggak batal, kuat nggak? Belum pernah kan? Gimana 40 tahun? Itu bukan orang-orang kecil itu, orang-orang yang amalannya udah kayak apaan? Berarti dia nggak makan banyak, nggak minum banyak, ya kan? Dan dia nggak tidur, itu amalan gimana coba dasarnya? Itu direnungi, tadakur, nangis sama Allah, nangis, Masya Allah. Memang orang-orang wali itu kalau malam udah nangis aja, kalau pagi senyum sama orang-orang. Nah, ini salah satunya. Faqala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'. Dialah Allah Tuhan kalian yang telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Wa yunazzilu lakum minas sama'. Dan Allah menurunkan buat kalian dari langit rezeki. Apa tuh air dan macam-macam rezeki dunia di akhirat banyak Allah turunkan buat kita semua. Wa ma yatadzakkaru, tapi banyak yang enggak mengambil renungan illa man yunib, kecuali orang yang mau kembali sama saya, yang tobat. Berarti orang ahli inabah, ahli tadzakkur. Ya kan? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fadzakir in nafa'atid dzikra. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Berikan ya perenungan ya. Fadzakir in nafa'atid dzikra, karena peringatan itu bermanfaat. Inna fa'atid dzikra, bermanfaat. Coba kalau kita manfaatnya besar. Bahkan Allah berfirman, sayadzakkaru may yakhsha. Orang-orang yang takut kepada Allah itu akan mendapat pelajaran, ya kan? Dapat apa? Peringatan. Oh iya, orang yang takut karena dikasih peringatan. Kalau nggak diingetin Allah ini siapa? Nggak takut. Ini orang-orang yang berani-berani di Masya Allah. Anak nggak takut. Maksudnya nggak takut. Masya Allah, nggak kenal Allah ini. Nggak tahu neraka itu apa, belum. Baru dimasukin penjara teriak-teriak, ya kan? Baru ngelihat itu dunia gimana akhirat nanti. Nah, di sini saya dzakru may yakhsha. Dan Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, ini bedanya. Orang mukmin ahlul iman tuh suka sama nasihat, suka sama peringatan. Tapi kalau orang-orang yang enggak beriman, enggak demen nasihat. Jadi tinggal kita mau mengukur diri kita ini beriman apa enggak kalau suka sama nasihat. Karena dalam ayat ini bilang wadzakir, berikan peringatan ya Rasul, fa inna dzikra, karena peringatan itu tanfaul mukminin, bermanfaat buat orang mukmin. Kalau mukmin senang dinasihat, manfaat ini. Tapi kalau orang bukan mukmin, panas kupingnya. Lama banget ya. Enggak bubar-bubar sama ini mah. Subhanallah, naudzubillah. Karena enggak beriman, insyaallah. Fasyara'at tadzakkura wa amara bihi rasulahu umuman. Bahkan dalam ini ayat seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melembagakan ya, dilembagakan, dilestarikan. Yang namanya tadzakur dibesarkan. Ayo semua harus banyak ngerenung, banyak tadzakur, ngingat Allah, ya kan? Bahkan Allah memerintahkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad dengan renungan ini secara umum, ya, khusus buat pribadinya dan umum buat siapa saja harus punya tadzakur, tafakur sama Allah. Wa khassa binaf'ihil mu'minin, bahkan Allah mengkhususkan siapa yang mau mengambil renungan bakal dapat manfaat khusus buat dia. Wa khassa binaf'ihil mu'minin, dia disebut orang mukmin. Mukmin loh, yang ngomong Allah loh mukmin. Kita sendiri ngaku mukmin, kalau Allah nggak akui mau bilang apa ini? Tapi kalau Allah bilang beriman dia kepada aku, wow, pasti beriman udah. Apa tandanya? Banyak tadzakur, merenungkan kebesaran Allah. Ya kan? Dia akan disebut min ibadihi, di antara hamba-hambanya al-mu'minin. Wa kana dzalika lahum hujjatan indahu wa mahajjatan ilaih. Bahkan dengan sifat tadzakur tadi ini buat orang-orang mukmin ada satu hujjah. Apa itu? Hujjah bukti.
kalau dia betul-betul orang mukmin, tandanya. Karena apa? Suka tadakur, gitu. Suka renungan, suka nasihat, suka mengambil tanda-tanda kebesaran Allah untuk dijadikan bahan pelajaran sama dia. Tapi buat orang-orang selain orang-orang mukmin non muslim, wa kama kana 'alal akharin, buat orang-orang selain orang mukmin, hujjatan qa'imatan mudhidatan li hujajihumul batila. Buat mereka itu, buat orang-orang non muslim itu merupakan apa? Renungan-renungan kayak gini ini alasan buat apa? Membuktikan tentang dalil-dalil mereka yang salah. Inti merasa inti paling pintar, inti merasa inti paling berakal. Ternyata inti bukan orang-orang berakal, karena inti nggak punya renungan kebesarannya Allah ini satu kenikmatan. Ngelihat bumi itu mah kejadian alam, fenomena alam, dia bilang gitu. Emang udah biasa mah kalau begitu kejadian emang biasa, dibilang biasa gitu. Beda kan? Yang satu bilang nasihat dari Allah, yang satu bilang memang kejadian alam memang begitu mah. Subhanallah, naudzubillah, hati-hati itu. Bahkan pakai memprediksikan lagi ini mah kalau gini nih, kalau sudah ada kura-kura di laut bakal terjadi gempa. Subhanallah, ternyata kagak gempa-gempa lagi, subhanallah. Nanti tanggal 20 2002 bakal kiamat. Katanya dia yang mati tanggal 22 gitu. Makanya jangan sok memprediksikan apa-apa yang bukan diprediksikan, jangan pakai pagi gitu, itu urusan Allah. Ya kan? Yang mesti direnungin itu yang direnungin, yang enggak perlu direnungin. Kiamat kapan enggak usah mikir-mikir, nanti aja udah. Pakai kiamat tanggal sekian enggak usah, itu bukan urusan kita. Tapi pikirin gimana kejadiannya itu kiamat kalau nimpa kita. Nah, itu yang mesti direnungin. Ya kan? Jadi ada sebagai bantahan. Fa innahum a'radu ba'dal ilmi, karena orang-orang yang enggak punya renung, orang kafir itu mereka berpaling ya dari kebenaran, padahal dia sudah dilihatkan sama Allah ini semua kejadian. Dijelaskan ini Allah ini kan. Kadang belah semangka, bijinya tulisan Allah. Ya kan? Ngelihat kayak gitu tulisan Allah, enggak percaya kalau adanya Allah. Ini mah kerja asal apa ini cuma kebetulan aja mah ini bilang gitu. Naudzubillah, ada anak kecil lahir subhanallah tahu tuh ada tatunya tulisan Muhammadur Rasulullah. Enggak percaya sama Nabi. Ya itu sebetulnya dilihat dengan mata kepala. Emang Allah sudah bilang dalam firman-Nya, "Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim." Saya bakal tunjukkan terus buat kalian semua kebesaranku di langit, di bumi, di sebang. Baik yang di luar sama yang di dohir. Yang batin, yang dohir. Semua itu ada. Wa fi anfusikum, dan jiwa kita semua. Ada renungan buat kita mikir. Coba nanti lihat tangan nanti. Di sini ada 1, ini 8. Ini 8, ini 1. Apa maksudnya itu? 18 sama 81. Kalau ditambahin berapa? 99 itu namanya siapa? Tuh kan? Namanya Allah. Supaya kita ingat Allah terus. Sampai katanya hadis Nabi, siapa orang ingat-ingat nama Allah, nyebut-nyebut nama Allah, dakhalal jannah. Itu baru nyebut-nyebut namanya, ngerenungin Allah. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salamu'min. Terus doa, waktu doa gini ingat Allah ini. Ini kan suruh gini kan, suruh gabungin kan. Katanya suruh gini. Iktibar seolah-olah jatuhnya rahmat itu biar enggak jatuh dari tangan kita, ingat Allah, Allah. Suruh gini, bukan gini. Doa gini, ingat. Di sini namanya Allah. Kita nggak nyadar tuh. Wa fi anfusikum, dari jiwa-jiwa kalian semua tuh ada kebesaran, kita nggak ngambil renungan. Kenapa kita dijadiin mata begini, mata ini, hidung ke bawah, lubangnya. Coba hidung, lubangnya ke atas, gimana coba? Ya kan, hujan udah. Kalau semua itu ada hikmah-hikmah yang kita nggak tahu semua di balik semuanya. Itu kalau kita mengambil, selalu ingat Allah terus sudah. Nah, sedikit sebagai penutup, di sini dikatakan hadirin besar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana dzalika, orang-orang kafir berpaling kalau sudah ngelihat kayak gitu tuh. Malah berpaling. Kalau orang mukmin tambah ingat Allah, kan beda kan? Makanya bedanya orang mukmin sama orang kafir. Wa ankaru ba'dal ma'rifah. Bahkan orang-orang kafir itu non muslim itu selalu inkar setelah dia mengenal ma'rifat Allah. Tahu Allah itu Tuhan, Allah itu Esa segala macam. Ini semuanya menciptakan ada Tuhan, tapi dia enggak ngakui. Naudzubillah min dzalik. Wa lam yastajibu lillahi wa rasul. Bahkan enggak pernah memenuhi panggilan Allah. Enggan menyambut panggilan Allah itu, enggan, ya. Enggak mau panggilan Allah, panggilan Rasulnya. Ya, disuruh beriman enggak mau, suruh masuk Islam enggak mau, ya biarin deh. Bahkan mereka berkata, dalilnya wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Mereka dikasih nasihat sama Nabi. Dia bilang, ya Muhammad, ya. Sesungguhnya di hati-hati kami itu sudah ada akinnah. Apa itu? Mimma tad'una ilaih. Sudah berada dalam tutupan. Ketutup hati kami itu dari apa yang kau serukan dan buat kami itu, yang kau serukan buat kami udah ketutup, nggak perlu nasihatin, nggak mempan lu, dia bilang gitu. Nabi ditantang begitu bang. Wa qalu fi qulubina
akinnatin mimma tad'una ilaih. Bahkan dia bilang, wa fi adanina waqrun. Di kuping kami ini udah ada penyumbat nih. Maknanya kalau disumbat itu bisa dengar nggak maknanya? Nggak dengar kan? Kayak gitu. Ini orang kalau udah kafir. Nabi di depan matanya, Nabi ini ngelihat, nggak beriman. Nah kita alhamdulillah nggak ketemu Nabi, nggak di zaman Nabi, beriman. Alhamdulillah, bersyukur itu, kita syukur itu. Alhamdulillah. Bilang, wa fi adanina waqrun wa min bainina wa bainika, antara saya sama kamu ya Muhammad hijab. Ya, ada penutup. Jangan kau harap kau bakal ketemu sama kami lagi. Kita ngimpi aja pengen. Ini ketemu Nabi loh, dihijab. Udah hijab, gak usah ketemu lagi. Astagfirullah. Waduh serem ya orang kayak gini ya. Itu orang-orang sudah nggak dibuka mata hatinya oleh Allah. Karena nggak punya renungan siapa. Dia cuma kenal Muhammad bin Abdullah. Muhammad yatimu Abi Thalib. Anak yatimnya dipelihara Abi Thalib. Bukan manusia. Orang biasa sama itu. Dia bilang, kalau kita kenal Muhammad Rasulullah, nggak sama. Ya kan? Saya mengenal cuma namanya. Nah ini sifat-sifat ini kayak gini nih. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Terus Allah berfirman apa? Fa'mal innana amilun. Orang-orang kafir bilang, udah Muhammad kau berbuat aja, beramal apa yang kau amalkan, kami akan beramal apa yang kami amalkan. Udah, enggak usah ngajak macam-macam udah. Dia bilang gitu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dia bersumpah wa aqsamu billahi jahda aimanihim. Mereka bersumpah dengan sumpah yang sekuat-kuatnya sumpah. Kami enggak bakal ikut kamu, bersumpah dengan Lata, Uzza dan sebagainya. Naudzubillah. Bahkan dia bilang, la in ja'ahum nadhirun. Kalau ada datang lagi orang kayak kamu ya Muhammad ngasih tahu kami nadir, peringatin kami untuk masuk neraka dan sebagainya, kalau kita nggak tangkoh, ya, la yakununna ahda min ihdal umam, ya kan? Kami nanti ini akan diberi petunjuk, orang yang lebih memberikan petunjuk dibanding kamu dari umat-umat nanti yang bakal datang. Dia bilang gitu. Dia menganggap masih ada yang lebih baik dari Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Tapi buktinya omongannya ini Allah katakan nanti, falamma ja'ahum nadir. Begitu datang nanti peringatan buat mereka, sedikit pun kata Allah Subhanahu wa taala, ma zadahum illa nufura. Enggak bakalan ya menambah yang namanya orang yang ngasih nasihat sama dia itu lebih baik, bakal mau diterima, bahkan dia lebih lari lagi dibanding apa yang dibawa Nabi besar Muhammad. Kira-kira ada enggak yang lebih mulia dari Nabi? Enggak bakal ada. Kalau Nabi aja ditolak, apalagi kita udah. Ya kan? Kok bilang lebih baik dari kamu banyak dari umat-umat nanti. Allah bilang nggak bakalan. Seandainya nanti datang yang kau bilang umat-umat yang bakal memberikan petunjuk ahda min ihdal umam dari umat-umat yang lain, pasti fama zadahum nggak bakal menambah kepada mereka kebenaran yang disampaikan buat mereka itu kecuali nufuro, dia bakal lari. Kayaknya umatnya Nabi Allah Nuh, Nabi Nuh ya, sampai kesal Nabi Nuh. Itu 950 tahun dakwah, yang ikut 13 orang. Ini kalau kita nih buka majelis taklim, ya kan? Nggak usah 950 tahun. 5 tahun majelis 13 orang bubar aja deh, nggak usah ngaji mah kayak gini. Ya enggak? Subhanallah. Masih dakwah terus. Tapi begitu diajak malah nantang. Dia bilang apa? Ya Nuh, udah deh nggak usah nasihatin kami. Dia bilang gitu. Naudzubillah min dzalik. Sampai dinyatakan ya Allah, da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya ini udah panggil kaumku, ajak dakwah untuk kembali kepada Engkau malam, siang, pagi, sore, terus ya. Pada Engkau ya Allah. Falam yazidhum du'ai. Tapi mereka enggak kepanggil sedikit bertambah dari panggilanku illa firara, malah lari dari saya. Illa firara. Kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kalau saya panggil ya Allah dakwah, tangan ini telunjuknya dimasukin di kupingnya. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Udah, ini Nabi dakwah ditutupin. Udah. Begitu Nabi Nuh, ayo dengerin, Pak, kamu nutup muka. Bayangin ini, kedurhakaannya model apa itu? Ente nggak usah punya murid kayak gitu, punya anak, ente nasihatin gitu gimana mukanya nih? Kalau kita mampusin anak model begini mah, ya nggak butuh anak model begitu tuh. Ini Nabi lu ngajak begitu nggak didengerin, bahkan merasa bangga, apa nggak butuh anak. Wastakbaru istikbara. Akhirnya Nabi Nuh bilang apa ya Allah, la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Jangan disisain orang-orang model gini yang di muka bumi ya Allah. Mampusin semua ya Allah. Ya kan? Sampai dia bilang mampusin. Kenapa katanya Allah kau disuruh mampusin? Ya Allah, orang kayak gini nih kalau seandainya dibiarin hidup, ya kan? Nanti ini walam yalidu illa fajiran kafara, enggak bakal ngelahirin anak kecuali anak yang durhaka juga sama dia.
dan kafir sama engkau. Mendingan habisin aja Allah. Oh gitu, terserah, ayo ambil, mampu sudah, habis semuanya. Tinggal yang naik perahu yang taat itu doang selamat sudah. Mudah-mudahan kita selamat ya, amin ya rabbal. Nah hadirin, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil pelajaran nasihat untuk kita semua kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.